Sebut saja Ishan. Dia adalah seorang anak berusia 10 tahun dan hanya tinggal bersama ibunya. Mereka tinggal di sebuah perkotaan padat penduduk dengan ekonomi yang begitu keras. Ayah Ishan meninggal sebelum dia lahir ke dunia. Oleh karena itu, Ishan begitu menyayangi dan menghormati ibunya. Hari itu, seperti biasanya, Ishan dan ibunya pergi ke rumah orang tua ibu Ishan untuk meminjam uang darinya. "Berikan aku sedikit uang saja. Aku sangat membutuhkannya kali ini," pinta Miska. "Tidak bu, jangan dengarkan dia. Dia hanya berjudi terus," bantah Afifah, adik Miska. "Kami tidak akan memberikanmu uang lagi. Sekarang pergilah." Ishan dan ibunya pun pulang. Di samping itu, Ishan diberi uang oleh kakeknya pada saat ibu dan neneknya adu mulut. Sampai di rumah, ibunya bersiap-siap untuk pergi ke klub malam yang ada di kota. Ishan hanya bisa menunggu ibunya sampai pulang. Namun kali ini ibunya tidak pulang sendiri. Ada seorang pria bersamanya. Pria itu bernama Bram. Tapi Ishan tidak pernah mengenalnya sebelumnya. Kemudian Bram berkata pada Ishan, "Aku akan menjadi ayahmu." Ishan yang terkejut kemudian berkata, "Aku yang berhak memilih siapa yang akan jadi ayahku." "Hei bodoh, terserah padaku. Apakah aku mau membesarkanmu sebagai anak atau tidak? Kau adalah beban." Miska hanya tertawa melihat anaknya dibentak seperti itu. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan Ishan untuk beberapa hari dengan keadaan rumah tidak ada listrik, makanan, bahkan air. Ishan hanya mengandalkan sisa uang pemberian bibinya. Di samping itu, ibunya menelpon dan meminta segera dikirimkan uang untuk biaya pulang. Ishan mengumpulkan dan mengirimkan sisa uang yang ia punya agar ibunya segera pulang. Tapi tidak sesuai yang ia harapkan. Seminggu setelah ia mengirimkan uang, ibunya baru pulang. "Hei Ishan," sapa ibunya. "Kenapa lama sekali?" tanya Ishan. "Uang yang kau kirim tidak cukup. Aku sudah mengirim semua yang aku punya. Uang yang diberikan bibimu kau manakan? Aku belikan makanan. Dan di rumah tidak ada lagi listrik," lanjut Ishan. Selepas itu, Ishan, ibunya dan juga Bram tidak lagi menempati rumahnya. Dan sejak saat itu pula, Ishan berhenti sekolah. Mereka tinggal di setiap rumah kosong yang mereka lewati di perjalanan. Di samping itu, ibunya selalu menyuruh Ishan untuk mencuri apapun, mulai dari makanan, uang, dan lain-lain. Ishan terpaksa melakukan semua itu walau dalam hati kecilnya ia tahu itu adalah perbuatan buruk, tapi rasa sayang kepada ibunya membuat ia tidak bisa menolak. Saat di perjalanan menuju pulang ke tempat mereka biasanya tinggal, tiba-tiba Miska mual-mual dan muntah. "Sepertinya aku hamil," dalam hati Miska. Ishan yang mengetahui hal itu cukup terkejut, namun untuk anak seusianya, dia tidak bisa mengatakan apapun. "Bram, aku hamil." "Apa? Kau hamil?" "Tidak, aku tidak menyetujui ini. Lebih baik kau aborsi sekarang juga." Miska tidak mau jika harus mengaborsi kandungannya. Karena Bram tidak setuju dengan kehamilan Miska, dia pergi meninggalkan rumah. Miska ikut keluar dan mencari penginapan di sana. Di sana Miska menggoda seorang laki-laki dan mereka bercumbu. Dan semua itu dilihat oleh mata kepala Ishan, oleh anak yang baru berusia 10 tahun. Namun itu hal yang sudah biasa bagi Ishan, karena pada saat bersama Bram pun, ibunya tidak segan melakukan hal seperti itu di depannya. Esoknya, Ishan kembali disuruh oleh ibunya untuk menemui kembali kakek dan neneknya. Seperti biasanya, untuk meminta uang dari mereka. Ishan pun mau tidak mau mendatangi rumah kakek dan neneknya sendirian. "Untuk apa kau datang ke sini?" tanya nenek. "Aku ingin meminta uang. Ibu hamil." "Dia berbohong," ucap neneknya tak percaya. "Aku berkata jujur. Dia selalu saja begitu, datang dan meminta uang dengan berbagai alasan. Dan sekarang dia hamil. Aku tidak akan menganggapnya anak lagi." Sang kakek yang hendak memberikan uang tapi dihalangi oleh si nenek karena dia sudah muak oleh kelakuan anaknya. Ishan pun pergi dan tidak mendapatkan uang. Saat di luar sedang berbicara pada ibunya bahwasanya dia tidak berhasil mendapatkan uang,
Afifah melihat dan langsung berkata pada Miska, "Dasar wanita jalang, kau memperalat anakmu untuk berbohong. Sekarang ambil ini." Afifah melemparkan uangnya. "Dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini." Ishan pun memungut uang yang berserakan. 5 tahun kemudian, Ishan sudah mempunyai adik perempuan yang bernama Hana. Kehidupannya tidak menjadi lebih baik. Mereka sama saja seperti 5 tahun yang lalu. Bahkan sekarang mereka hanya tinggal di pinggiran jalan. Suatu hari ada seorang wanita bernama Cynthia. Dia adalah seorang yang mengurus bantuan sosial dan mempunyai yayasan untuk para remaja yang tidak mampu untuk sekolah. Cynthia bertemu dengan Ishan dan memberikan bantuan kepadanya dan keluarganya. Awalnya Miska menolak menerima bantuan tersebut, dan terpaksa Miska menyetujuinya. Mereka diberikan bantuan sosial berupa tempat tinggal. Cynthia kemudian bertanya kepada Ishan, "Ishan, kau ingin bersekolah kan?" Ishan hanya diam, tapi dari raut wajahnya jelas Ishan sangat ingin belajar. Ibunya mendengar pembicaraan mereka dan rupanya ibunya tidak suka jika Ishan harus bersekolah. Esoknya Ishan tetap berangkat ke sekolah yang disarankan oleh Cynthia. Di sana ia belajar dengan tekun, namun dia adalah seorang yang pendiam dan tertutup. Sesampainya di rumah, Ishan langsung menjaga Hana sambil mengajarinya membaca. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Saat Ishan membukanya, dia adalah Bram, laki-laki sekaligus ayah dari adiknya yang meninggalkan mereka 5 tahun lalu. Jadi di sini kalian tinggal? Di mana ibumu?" Dia sedang keluar. "Hai Ishan, belikan aku makanan." Bram yang baru saja datang langsung menyuruh Ishan melayaninya. Ishan pun keluar bersama Hana untuk membeli beberapa makanan. Awalnya Miska tidak terima oleh kedatangan Bram yang sangat tiba-tiba ini, tapi Miska dapat memaafkannya. Untuk beberapa waktu saat Bram kembali, kehidupan mereka mulai membaik, tapi tidak dalam waktu yang lama. Bram memutuskan untuk pergi karena ia merupakan buronan dan tidak ingin membahayakan keluarganya. Ishan memohon agar dirinya tidak perlu pergi dari rumah ini karena Ishan sangat ingin belajar. Kemudian Ishan menulis surat di pintu untuk Cynthia. "Maaf Cynthia, aku tidak bisa bersekolah lagi. Ishan." Mereka kembali hidup di jalanan, tapi Ishan meminta agar Hana dititipkan di sebuah yayasan. Akhirnya Hana dititipkan di yayasan agar Hana memiliki kehidupan yang lebih baik daripada Ishan. Satu-satunya cara agar kita mendapatkan uang dari orang tua itu adalah dengan membunuhnya, ucap Miska. Ishan hanya diam mendengarkan. Dia tahu bahwasanya ibunya akan menyuruh dia melakukan hal tersebut, dan benar saja, ibunya menyuruh Ishan untuk melakukan hal tersebut. Ishan mendatangi rumah kakek dan neneknya. Di sana ia disambut dengan baik, bahkan mereka mengajak makan bersama. Tapi kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ishan. Kemudian mereka terbunuh. Namun, hal tersebut tidak berjalan lancar. Ishan dan ibunya ditangkap karena diduga pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian mereka diinterogasi satu persatu. "Apakah kau yang menyuruh Ishan untuk melakukan ini?" tanya polisi pada Miska. "Aku tidak pernah menyuruh hal tersebut padanya. Dia melakukannya sendiri." Di samping itu, Ishan mengakui bahwa hal ini adalah karena kesalahan dirinya sendiri, bukan karena ibunya. Walaupun sebenarnya polisi tidak percaya bahwa hal ini adalah keinginan Ishan sendiri. Akhirnya mereka ditetapkan untuk penjara. 2 tahun penjara untuk Miska dan 12 tahun penjara untuk Ishan. Cynthia yang mengetahui hal ini sedikit kecewa, namun dia tahu bahwa Ishan tidak akan melakukan hal tersebut kecuali ibunya menyuruhnya. Kemudian Cynthia mengunjungi kantor polisi dan bicara pada Ishan. "Ishan, bagaimana kabarmu?" "Aku baik. Bagaimana kabar Hana?" "Dia baik-baik saja. Dia belajar dengan giat bersama anak-anak lain." "Syukurlah, aku tidak mau dia berakhir seperti diriku." Bisa aku tanya sesuatu?" tanya Cynthia. "Aku menyaksikan seluruh persidangan. Kenapa kamu menerima semua kesalahan? 12 tahun itu terlalu lama. Aku tak mau keluar dari sini. Selama aku di sini, aku bisa makan dengan rutin. Aku juga bisa membaca buku.
Apakah itu alasannya? Boleh aku pergi sekarang? Tunggu Ishan. Bukan hanya itu alasannya. Katakan yang sejujurnya Ishan. Ishan pun berbalik dan mengatakan, Aku cinta ibuku. Bahkan sekarang, tanya Cynthia meyakinkan. Apa yang harus kulakukan? Dia tidak mungkin bisa bertahan sendirian. Namun, kau bilang melakukan semua ini sendiri. Berbohong adalah hal buruk. Buruk. Semuanya sudah buruk. Bahkan sejak aku lahir. Tapi, apakah hal buruk mencintai ibuku? Lanjut Ishan. Cynthia terkejut mendengar jawaban Ishan yang sampai saat ini dia masih mencintai ibunya. Selanjutnya Cynthia mendatangi sel Miska dan berkata, Ishan sangat mencintai ibunya, bahkan hingga saat ini.